disekolahkannya suruh jadi pendeta, suruh jadi ulama. Enggak cocok katanya. Itu dialami oleh Darwin, Charles Darwin. Charles Darwin ini hobinya meneliti tentang sejarah-sejarah alam ini. Bagaimana perkembangan hewan, binatang, manusia, bumi. Ada perkembangannya secara beransur-ansur, ada perkembangannya terbalik, yang mendadak. Kalau perkembangan secara lambat-lambat perlahan itu namanya evolusi. Kalau perubahan yang mendadak namanya revolusi. Tapi lebih banyak terkenal teorinya dengan teori evolusi. Jadi beliau ini tak berbakat untuk jadi pendeta, jadi pastor. Kalau kena Yahudi, ayahnya orang Yahudi, si Darwin ini di Inggris. Jadi ayahnya dipaksakan juga supaya anak jadi pendeta. Akhirnya cabut dia. Dia belajar tentang ilmu alam. Disitulah bakatnya rupanya. Jadi katanya orang tua, berdosalah kalian orang tua kalau tidak melihat bakat anaknya. Memang bisa dia jadi dokter, tapi kalau bakatnya umpamanya bidang bisnis, nanti akan ditinggalkannya dokter tuh atau batu loncatan. Ujung-ujungnya dia bisnis juga. Ada yang dia hobinya dalam bidang keagamaan dan dalam spiritual, disuruh dia sekolah bagian teknik, suruh elektronik, bisa dia pelajari dan juga. Tapi ujung-ujungnya dia baca buku agama sambil akhirnya agamanya dipelajarinya karena bakatnya dalam bidang kerohanian, dalam bidang hukum Islam, dalam hal-hal yang kaitan dengan ibadah. Banyak yang begitu. Misalnya Ibnu Sina ahli kedokteran, tapi beliau itu ulama. Al-Farabi juga begitu, Al-Ghazali itu ahli filsafat itu. Ujung-ujungnya dia ke agama. Karena bakatnya di situ. Lalu orang mengatakan betul lah ya ini Schopenhauer ini bakat itulah yang paling penting. Nah, ada cerita sedikit perumpamaan aja ya. Mungkin dulu sudah saya ungkapkan tentang 2 ekor anjing yang menyeberang ke sebuah pulau. Karena di pulau itu banyak tulang berserakan lagi-lagi, 2 orang bekas roti. Menyeberanglah 2 ekor anjing tadi ke pulau. Waktu dia berangkat di pagi hari, pulau tadi sepi, gelombang biasa-biasa saja. Sore mau dia pulang, gelombang sudah besar, angin sudah kencang, sehingga pulau tadi hampir tak kelihatan dari daratan. Maka anjing 2 ekor tadi mengatakan, tak bisa kita pulang hari ini. Baru kita pulang, gelombang ini reda, untuk datang ke tebing semula, kita harus mengadakan latihan. Nah, itu hubungannya dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi kita harus latihan apa? Latihan berenang menghadapi gelombang besar. Kalau kita tidak latihan, kita akan tenggelam di tengah lautan, retak di dermaga, tenggelam di samudera. Kalau gitu mulai di dermaga kapalnya jangan retak. Artinya waktu latihan kita tidak boleh yang absen, supaya nggak mati nanti di tengah laut. Latihanlah anjing A dan anjing B tadi. Yang anjing A tadi hanya melihat-lihat saja, anjing B yang serius latihan. Sampai saatnya menyeberang, anjing A sampai duluan. Anjing B ini dibawa oleh arus, bahkan hampir mati. Akhirnya udah tertidur tadi anjing A tadi, udah sampai, barulah datang anjing B dengan badannya yang lelah. Heran anjing A tadi mengatakan, "Aduh, kan kamu yang paling rajin latihan." Anjing B, "Aku hanya lihat-lihat saja waktu kau latihan. Tapi kok aku yang selamat? Cepat, kamu latihannya ada berkali-kali tak pernah absen, kok hampir mati di dalam gelombang. Apa yang salah?" Ada yang salah, termasuk pendidikan manusia seluruh dunia. Banyak yang salah. Apa? Mengabaikan faktor bakat katanya. Bakat kita berbeda, kata anjing A nih pada anjing B. Iya. Kenapa bakat kita berbeda? Walaupun kita sama-sama anjing, kata anjing B, tapi bakat kita berbeda. Aku anjing A, kamu anjing B, berbaya-baya latihan karena kamu keturunan. Bakat kamu adalah anjing hutan. Kita sama-sama anjing, kamu anjing hutan. Maka berenang di lautan yang gelombang tinggi, kamu harus banyak latihan. Kalau aku memang anjing juga katanya, tapi aku anjing laut, nggak perlu latihan. Waktu lahir langsung bakat berenang sudah ada, sayapnya sudah ada. Jadi faktor apa? Faktor bakat, bukan faktor latihan. Latihan sudah berkali-kali,
tapi nggak juga hebat-hebatnya. Kenapa? Tak ada bakatnya di situ. Jadi kalau seseorang itu memang tak ada bakat di situ, payahlah kita mengasah, nangislah ayahnya, ibunya, nak, kok candoi kok anak, lah Habib tiden untuk memuliakan anda. Ya jadi tak sesuai dengan bakatmu. Apa bakat-bakat tuh? Diabaikan, itu dosa orang tua katanya. Tapi kata saya ya, kata Schopenhauer, itu pendidikan itu formal saja. Kalau dia sudah berbakat, dia cari sendiri, dia temukan sendiri, dia ciptakan sendiri. Itu yang dialami oleh Thomas Alva Edison. Begitu kata Schopenhauer. Iya juga ya. Lalu muncullah hadis tentang fitrah tadi, bersinggungan sedikit. Bukan dia meneliti langsung, enggak. Dapat dari ilmuwan lain juga, tapi sumbernya hadis Nabi. Namanya William Sterren. Kata William Sterren ini, John Locke, kamu mengatakan faktor ajar latihan yang paling penting, bakat tidak penting. Schopenhauer, kamu mengatakan bakatlah yang paling penting. Latihan itu hanya sekedar saja. Bahkan bisa dibuat sendiri. Kata William Sterren, perlu dua-duanya. Perlu faktor latihan, faktor ajar, perlu juga faktor bakat. Bakat jangan diabaikan, pelatihan juga jangan diabaikan. Yang paling populer sekarang dipakai di Indonesia ini adalah William Sterren ini, menggabungkan faktor bakat dengan faktor ajar. Cuma faktor bakat nanti kelihatannya waktu mencari jurusan di SMA kelas 2 sudah teliti bakatnya, ada yang ke IPA, ada yang ke IPS, ada yang ke bahasa, ada yang ke agama. Jadi bakat orang itu berbeda-beda. Kalau tak berbakatnya habislah duit kita. Dia tak jadi di situ. Jadi kedua-dua jangan diabaikan, jangan diabaikan. Nah, inilah sumbernya dari hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu sudah bawa bakat, ada bakatnya memang. Tetapi perlu diajar dan perlu diatur lingkungannya. Kalau kita diajar berdasarkan lingkungan Yahudi, dia kecenderungannya menjadi Yahudi. Yahudi ini apa? Kapitalis, rasialis. Satu-satunya agama rasialis itu agama Yahudi. Rasialis itu apa? Berdasarkan suku. Kalau dia tidak suku Yahudi, tak boleh menjadi agama Yahudi. Kalau dia pun berjualan itu diutamakannya untuk orang Yahudi. Kalau dia di Amerika menunggu taksi banyak lewat, itu orang Yahudi tahan menunggu berjam-jam. Orang 5 menit aja nggak sampai dan tunggu berjam-jam. Kenapa? Belum ada supir yang beragama Yahudi yang lewat. Ditunggunya itu. Kenapa? Dia sangat rasis berdasarkan sukunya, rasnya. Dia hanya mau berbelanja di supermarket seperti di Indomaret, Alfamart, kalau itu direkturnya orang Yahudi, walaupun anak buahnya bukan. Jadi sangat rasis, dia tak mau berbagi dia. Ya, dari Yahudi hanya untuk Yahudi, tak mau berbagi yang lain. Itulah sebabnya Yahudi tersingkir di seluruh dunia. Tersingkir dari Mesir menyeberang Laut Merah. Tersingkir dari Rusia oleh Lenin dan Stalin. Tersingkir dari Jerman itu oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler. Hanya di kekuasaan Islamlah Yahudi itu tak pernah tersingkir. Kecuali ada beberapa kelompok yang jahat betul gitu ya. Umpamanya Andalusia, 800 tahun umat Islam berkuasa di sana, di Cordoba. Itu orang Yahudi tenang sekali hidupnya. Sinagognya malah ada yang dibantu oleh pemerintahan Islam. Jadi seorang rabi Yahudi baru-baru ini mengatakan dia tak setuju dengan negaranya sendiri yang mengebom Palestina. Janganlah kalian bom Palestina. Aku ini ahli sejarah di kalangan orang Yahudi. 800 tahun orang Yahudi katanya tinggal di bawah kekuasaan umat Islam di Cordoba. Tenang kita semuanya, tak ada satu pun yang berselisih. Padahal umat Islam mayoritas waktu itu.
kita ini selamat. Tapi kenapa ketika kita mayoritas umat Islam tak selamat? Tapi Yahudi ini tidak banyak kelompok yang seperti itu. Namanya Yahudi Ortodok. Dia mengharamkan perang, tak boleh perang. Oh, kalau gitu negara kita ini diambil oleh negara lain, disilakan ambil. Yang penting dia tidak melarang kami beribadah di tembok ratapan. Udahlah, siapa mau berbahasa, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Eropa, mau Afrika, terserah. Yang penting kami bisa berdagang, bisa bekerja, bisa menangis-nangis di tembok harapan. Udah. Itu dia. Jadi dia ini katanya 800 tahun kami aman di Cordoba, di Turki. Khalifah Utsmani. Itu orang-orang Yahudi paling aman sekali. Tak ada satupun. Padahal Turki itu mayoritas Islam. Kenapa kita katanya mulai banyak sedikit di Israel ini, kita mengambil tanah saudara kita, padahal kakek kita sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya 2 istri. Istri tua melahirkan Yahudi dan Nasrani. Istri muda melahirkan Bani Ismail. Disitulah munculnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita menjadi umatnya. Nah, masih lagi ya. Berapa menit lagi, Pak?